Tengok. Ini terus. Kenang-kenangan Bu, ya, yang sebagai obat yang muter-muter tadi. Hidup ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga di malam sekarang ini di tanggal 13 Ramadan kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, panjang umur demi untuk meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Salatullah wa salamuhu, semoga dan mudah-mudahan akan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai penghulu alam semesta, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, banyak nih abang yang di luar. Insyaallah di malam sekarang ini kami akan membawakan suatu tema, suatu judul, pentingnya memanage, mengatur waktu. Kenapa Bu? Karena sekarang di pertengahan bulan Ramadan, kita ini harus melihat kepada waktu, melihat kepada masa, sehingga dengan masa itu sendiri kita ini bisa meraih hikmah-hikmah, keutamaan-keutamaan di masa itu sendiri. Sehingga bagaimana? Sehingga kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah tadi yang andai kata kita laksanakan di lain waktu, pahalanya akan diberi satu pahala. Tetapi karena mengenal yang namanya waktu yang istimewa, beribadah satu kali akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Ya Bu, contohnya Bu, pahalanya diantaranya yang berlipat-lipat ganda, yakni seperti melaksanakan sholat jamaah subuh. Bu, melaksanakan sholat jamaah subuh ini katanya Rasulullah, faka'annama shallal laila kullah. Orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah ini katanya Rasulullah bagaikan ataupun akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan sholat sunat semalam suntuk. Kalau kita tahu dengan adanya waktu-waktu yang istimewa, dengan adanya waktu-waktu yang istimewa, kita beribadah sedikit tetapi pahalanya besar. Kita bekerja sedikit sementara tetapi gajinya besar. Sehingga katanya Allah Subhanahu wa taala Bu, agar kita mendapatkan pahala yang istimewa, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yaitu diantaranya ialah mengistiqamah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, yakni setelah sampai 10 hari bulan Ramadan. Bu, kalau seandainya kita kemarin 10 hari yang kemarin kita melaksanakan ibadah giat, maka sekarang di pertengahan bulan Ramadan tambah giat lagi. Karena apa? Karena pahala-pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak dan akan lebih berlipat-lipat ganda. Sehingga dalam suatu hadis dijelaskan, di dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ini mendukung kepada ayat Al-Quran. Katanya Allah Subhanahu wa taala, ini dari pentingnya menjaga waktu, dari pentingnya menjaga masa. Allah Subhanahu wa taala selalu bersumpah dengan masa, selalu bersumpah dengan waktu.
Di antaranya Allah supaya Allah dengan waktu wadduha, demi masa, demi waktu duha, demi waktu pagi. Wal laili idza saja, demi waktu malam, demi waktu pagi. Wal asri, demi masa. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, yaitu wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini akan melaksanakan kerugian yang sangat tinggi sekali, kecuali mereka illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang iman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin 10 hari di bulan Ramadan yang kemarin kita melaksanakan ibadah puasa, iman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan itu tidak lepas, keimanan itu tidak bubar dari diri kita, dari jiwa kita, tetapi keimanan itu melekat sampai kepada akhir hayat kita. Dan ladzina amanu, iman pada Allah SWT, wa amilus sholihat, dan melaksanakan amal-amal kebajikan. Apa amal kebajikan? Amal kebajikan kita ini harus memilih waktu, ya, harus memilih waktu. Kapan kita membaca salawat, kapan kita membaca istighfar, kapan kita membaca tahmid. Ini ada waktu-waktu tertentu yang sangat istijabah. Di antaranya ialah yang diutamakan sekali untuk membaca salawat yang sangat istimewa ini setelah mendengarkan adzan. Bu, ya, dengan adzan. Ini orang yang membacakan salawat setelah adzan ini akan istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun salawat itu bisa kita baca waktu kita baring-baring, kita baca waktu kita duduk santai, kita baca kapan saja. Tetapi salawat yang sangat istimewa adalah ketika mendengar bacaan azan. Dan lagi yang sangat istimewa ialah bacaan salawat yang sangat istimewa ketika kita ini memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang saling dianjurkan bacaan salawat lagi diantaranya ialah ketika ingin berdoa kepada Allah dan menutup doa. Amalan kita munajat pada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah, bukalah dengan bacaan salat, tutuplah dengan bacaan salat. Insyaallah doa munajat kita pada Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan salawat, diakhiri dengan salawat, insyaallah terkabul. Oh ya, amin Allahumma. Oh, udah ya. Dan wa amilus salihati alladziina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu saja ibu yang kami hormati, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.